potong rambut. Kak, titip baby Al bentar ya. Aku mau bilas cucian dulu. Dini meminta tolong pada Randy yang sedang melipat pakaian baby Al hasil cuci kemarin. Sini, baby Alnya. Pinta Randy menyimpan baju baby Al yang tadi dipegangnya. Dini memberikan baby Al pada Randy dan segera pergi ke arah kamar mandi untuk membilas cucian yang sudah digiling di mesin cuci. Apa sayang? Tatap papa terus. Ganteng ya? Randy berbicara pada baby Al yang terus menatapnya. Baby Al yang belum bisa apa-apa itu hanya menatap dan menggerak-gerakkan tangan-tangan mungilnya. Baby Al harus jadi anak baik ya. Jadi anak yang sopan, yang ramah. Jangan kayak papa, harus kayak mama. Oke? Randy berbicara lagi. Randy berharap sifat cuek dan dinginnya tak menurun pada sang putra. Dia tak ingin baby Al bersifat sama sepertinya. Randy lebih ingin baby Al memiliki sifat seperti Dini, yang sangat baik dan ramah kepada siapapun. Piuk! Oh! Suara itu terdengar sangat keras dari arah kamar mandi. Randy yang berada di ruang tamu pun sangat terkejut dan langsung berlari kecil ke arah kamar mandi untuk tamu yang berada di dekat dapur. Ketika Randy tiba di ambang pintu, dia melihat Dini terlentang di lantai kamar mandi. Dia kesakitan. Din, kamu kenapa? Randy mendekat. Jangan bawa baby Al ke sini, lantainya licin banget. Dini menahan Randy agar tak membawa putranya mendekat. Randy membawa baby Al ke kamar dan menidurkannya. Secepat kilat Randy kembali ke kamar mandi untuk menolong Dini. Oh, sakit, Kak. Rinti Dini, punggung dan bokongnya sangat sakit, hingga dia merasa tulang-tulangnya patah. Randy membantu Dini bangkit dengan pelan. Lagian, kamu ngapain sih pakai jatuh segala? Hati-hati dong. Randy agak mengomel. Memangnya aku tahu bakalan jatuh? Ya, kalau aku tahu, aku gak akan injak lantainya. Pasti aku pilih mengapung. Balas Dini kesal. Seenaknya Randy bicara tanpa merasakan apa yang Dini rasakan saat ini. Randy terkekeh mendengar jawaban istrinya. Dini pun memukuli dadanya, karena Randy seolah mempermainkan dirinya. Baju sama rambut kamu basah. Mending mandi dulu aja deh, biar aku ambilin handuknya. Kalau kamu gak mandi, gak akan nyaman. Randy menyentuh punggung Dini yang basah kuyup akibat terlentang di genangan air cucian. Rambut panjang Dini juga basah karenanya. Iya deh. Dini menurut. Karena kalau dia tak mandi dan ganti baju dahulu, pasti tubuhnya tak akan nyaman. Randy membantu membukakan baju Dini. Oh, pelan-pelan dong, Kak. Punggungku sakit. Keluh Dini. Maaf, hehehe. Randy cengengesan. Dia terlalu kencang menarik baju Dini ke atas, sehingga membuat punggung Dini yang sudah sakit itu bertambah sakit. Selesai melepaskan baju Dini, Randy masuk ke kamar mengambilkan handuk untuk Dini. Sementara Dini mandi, membersihkan tubuhnya dari sisa cairan air cucian. Aduh sakit banget, punggungku sakit. Keluh Dini yang mandi dengan posisi berjongkok. Dini merasa tak bisa berdiri, punggungnya terlalu sakit untuk diluruskan dengan kaki. Randy kembali dengan membawa handuk. Karena Dini sudah selesai mandi, Randy pun membantunya berdiri dan memakaikan handuk pada Dini. Lepas itu, Randy membopongnya, membawa Dini ke kamar. Randy mendudukkan Dini di ranjang mereka, mengeringkan tubuhnya dan segera memakaikan baju pada istrinya. Randy juga menyisir rambut istrinya yang panjang itu, yang baru dia keringkan. Ini rambut apa Wik sih? Kenapa panjang banget? Keluh Randy, kesusahan menyisir rambut panjang Dini yang setengah basah. Susah ya? Tanya Dini. Iya, susah kalau sepanjang ini, jawab Randy. Ya udah, potong aja, ucap Dini. Randy menghentikan tangannya yang sedang menyisir rambut Dini. Aku bilang rambutnya gak bagus kok, cuma susah aja disisirnya kalau terlalu panjang, jawab Randy. Aku juga gak bilang kakak ngomong kayak gitu. Aku memang pengen kakak potong rambutnya, timpal Dini. Randy beralih ke depan dan menatap istrinya tak percaya. Serius? Tanya Randy. Dini mengangguk. Mimpi apa semalam? Tanya Randy lagi. Dini menggeleng-gelengkan kepala. Tak ada mimpi berarti semalam. Randy menyentuh kening Dini dengan punggung tangannya.
Anget hidup kok. Gak panas sama sekali. Ucap Randy lagi konyol. Hish, kakak ngapain sih? Kurang kerjaan banget kayak gitu. Aku gak apa-apa. Aku cuma pengen kakak potong rambutnya biar gak susah kalau dikeramas. Dini menjelaskan alasannya ingin potong rambut. Tapi kan kamu gak pernah mau potong rambut. Kamu bilang sayang kalau dipotong. Iya, memang. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, aku juga gak susah sih kalau sampoin. Apalagi kalau lagi keramas terus baby Al nangis, aku harus ekstra cepat keramasin rambut aku ini. Jelas Dini mempunyai keluhan sendiri tentang rambutnya. Oh, kalau gitu kita ke salon aja. Ajak Randy. Gak mau. Maunya dipotong sama kakak. Tapi jangan terlalu pendek. Tolak Dini. Kenapa gak mau? Kalau di salon hasilnya bakal bagus sesuai keinginan kita. Aku maunya dipotong sama kakak. Soalnya ini sesuatu yang berharga buat aku. Jadi aku maunya kakak yang potong. Tapi aku gak bisa potong rambut. Apalagi rambut cewek. Nanti malah kependekan. Randy ragu melakukannya. Randy tak punya keahlian atau pengalaman memotong rambut selama hidupnya. Itu menjadi alasan baginya tak mau melakukan permintaan Dini. Cuma potong lurus aja. Gak usah dia papain lagi. Gampang kok. Dini mengatakan Sola sangat mudah memotong rambut. Ke salon aja deh. Yuk. Ajak Randy lagi. Gak mau. Pokoknya mau kakak yang potong. Titik. Dini kekau ingin Randy yang melakukannya. Iya. Aku akan potongin. Tapi kalau gak sesuai, jangan salahin aku. Randy menyerah dan terpaksa menyanggupi. Oke. Kita lihat seberapa hebat kakak potong rambut aku. Dini menantang suaminya. Randy turun dari ranjang dan mengambil gunting di dalam laci. Mengambil sebuah kain yang licin untuk menutupi punggung Dini agar tak tertempel potongan rambut. Dia juga mengambil karpet plastik tipis dan menjadikannya alas untuk potongan rambut Dini nanti, supaya tak jatuh ke tempat tidur. Randy duduk di belakang Dini seperti tadi saat menyisir rambutnya. Dia terlebih dahulu mengeringkan rambut Dini dengan hair dryer sampai benar-benar kering. Mau dipotong segimana? Tanya Randy. Segini aja. Dini mematok di bagian punggung. Yakin? Randy bertanya dulu sebelum melakukannya. Yakin? Jawab Dini. Oke, kita mulai. Randy bersiap dengan gunting di tangannya. Dini juga bersiap menunggu hasil pekerjaan suaminya. Dini merelakan rambutnya yang hampir mencapai bokong itu, yang selama ini selalu dirawatnya dengan baik. Hari ini, Dini akan melepaskan mahkota indah penghias kepalanya itu. Dia harus bersiap terbiasa dengan rambut pendek. Krek. Randy mulai menggunting rambut panjang, hitam dan tebal milik Dini. Randy sangat gugup, karena ini pertama kalinya dia melakukan eksperimen dengan rambut orang. Krek. Randy mulai lebih sering menggerakkan mata gunting di rambut Dini, hingga helai demi helai rambut Dini terjatuh. Randy terus melakukannya hingga rambut Dini terpotong sesuai ukuran yang Dini inginkan. Namun, Randy melotot saat melihat rambutnya tak benar-benar tergunting secara lurus menyeluruh. Hasil potongan rambutnya tak karuan, ada yang sudah pendek, ada juga yang masih panjang. Randy bingung harus bagaimana. Kalau gue potong lagi, mungkin bisa lurus kali ya. Asal gue motongnya lurus aja, batin Randy. Randy pun yakin dan melakukannya. Randy kembali memotong rambut Dini dengan niat membuatnya lurus. Randy yakin jika dipotong lagi secara lurus, maka hasilnya akan bagus. Randy percaya diri melakukannya. Dalam hati diberkata, gak susah juga ternyata, segini mah gampang. Batin Randy lagi, bangga. Tetapi Randy kembali melotot. Tak kalah hasilnya masih tak rapi juga. Rambut Dini menjadi tak beraturan potongannya. Antara rambut panjang dan pendek masih tak berubah, sedangkan rambut Dini sudah semakin pendek dari yang diinginkan Dini. Waduh, gimana nih? Gumam Randy bingung dalam hati. Udah belum? Tanya Dini. Belum, bentar lagi ya. Jawab Randy gugup. Dini mengangguk tanpa merasa curiga sama sekali. Dia masih menunggu hasil potongan suaminya. Randy lagi-lagi mencoba menggunting bagian-bagian yang menurutnya bisa merapikan potongan rambut istrinya. Digunting. Lagi dan lagi, terus dan terus.
Randy menggunting rambut Dini terus-menerus, hingga dia tercengang melihat rambut Dini sudah memendek, hampir sebahu. Sial, kalau Dini tahu, dia bakal marah banget sama gue. Umpat Randy dalam hati. Randy kini sangat kebingungan. Harus diapakan lagi rambut Dini, supaya hasilnya bagus. Udah? Tanya Dini lagi. Randy tak menjawab. Dia malah duduk tak tenang di belakang Dini. Karena Randy tak menjawab, Dini berbalik. Udah belum? Tanya Dini lagi. Yuh, udah. Jawab Randy gugup lagi. Dini pun hendak turun dari ranjangnya untuk menghadap cermin. Tetapi baru saja kepalanya menunduk, rambutnya sudah ikut tergerai ke depan dengan ringan dan terlihat lebih pendek. Tentu saja Dini melotot, karena jika rambut sudah tergerai sependek itu, artinya di belakang pun rambutnya sudah sangat pendek. Sebelum turun dan melihat cermin pun, Dini merasa rambutnya berubah sangat drastis. Dini menggerakkan tangannya ke belakang dan menyentuh rambutnya. Dini semakin melotot saat menyentuh rambutnya hampir sebatas bahu. Dini pun menatap suaminya dengan sorot mata murka. Randy cengengesan. Dia tahu istrinya marah kali ini. "Kak Randy!" teriak Dini kencang. Dengan cepat Dini menyerang Randy di kasur mereka. Dini menyiksa Randy dengan bantalnya sekeras mungkin. Dia tak mempedulikan sakit di punggungnya tadi, demi bisa menghukum suaminya. Randy berteriak-teriak agar Dini menghentikan pukulannya. Namun Dini tak mau peduli. Dia terus memukuli Randy dengan ganas. Ya, begitulah. Setiap keahlian harus menjalani proses belajar dahulu. Tidak bisa langsung mempraktekannya dengan mudah. Dan, jika seseorang sudah mengatakan tak sanggup karena tak berpengalaman, jangan dipaksa. Lebih baik pergi kepada orang yang tepat yang sudah ahli. Inilah akibatnya. Dini tak terima rambutnya dipotong sangat pendek karena memaksa yang tidak bisa. Dan Randy pun harus menerima hukuman dari istrinya karena sok tahu.